Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Mustaniro selaku dosen mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah serta rekan-rekan mahasiswa 6 Ekonomi Syariah. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri Ida Laila dengan NIM 19 17 20 11 26. Kemudian rekan saya Ratna Saputri dengan NIM 19 17 20 10 61. Pada video kali ini kami akan membahas tentang reksadana syariah. Apa sih itu reksadana syariah? Ruang lingkup reksadana syariah. Reksadana sendiri berasal dari dua kosakata, yang pertama yaitu reksa dan yang kedua yaitu dana. Reksa berarti jaga atau pelihara dan dana berarti kumpulan uang. Dengan demikian, reksadana adalah kumpulan uang yang dipelihara bersama untuk suatu kepentingan. Sedangkan menurut Undang-Undang Pasar Modal yang dikutip oleh Panjowinoto menjelaskan bahwa reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan kembali dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Yang dimaksud portofolio efek adalah kumpulan surat berharga seperti obligasi, saham, surat pengakuan utang, surat berharga komersil, tanda bukti utang yang dimiliki oleh pihak penginvest. Sedangkan menurut fatwa DSN MUI nomor 20 DSN MUI 4/2001 menyatakan bahwa reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip-prinsip Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai sohibul mal dengan manajer investasi sebagai wakil sohibul mal, maupun antara manajer investasi sebagai wakil sohibul mal dengan pengguna investasi. Sedangkan prinsip dasar reksadana syariah adalah prinsip mudharabah atau qirad, yang berarti sebagai wadah ikatan atau sistem di mana seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dikelola dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh dari hasil pengelolaan tersebut dibagi antara kedua belah pihak sesuai dengan syarat-syarat dan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Menurut Panjowinoto, jenis-jenis reksadana syariah dapat dikembangkan menjadi 4. Yang pertama yaitu reksadana pendapatan tetap tanpa unsur saham. Yang kedua yaitu reksadana pendapatan tetap dengan unsur saham. Yang ketiga reksadana saham, dan yang keempat reksadana campuran. Yang pertama yaitu reksadana pendapatan tetap tanpa unsur saham adalah reksadana yang mengambil strategi investasi dengan tujuan untuk mempertahankan nilai awal modal dan mendapatkan pendapatan yang tetap. Yang kedua yaitu reksadana pendapatan tetap dengan unsur saham adalah reksadana yang apabila dalam alokasi investasi ditentukan bahwa sekurang-kurangnya adalah 80% nilai aktifannya diinvestasikan dalam efek utang dan sisanya dapat diinvestasikan seluruhnya atau sebagian dalam efek utang. Yang ketiga yaitu reksadana saham. Reksadana saham sering juga disebut dengan reksadana jenis ekuitas. Reksadana ini harus menginvestasikan sekurang-kurangnya 80% dari asetnya dalam bentuk efek ekuitas atau saham. Yang keempat yaitu reksadana campuran. Reksadana ini mempunyai kebebasan dalam menentukan alokasi aset sehingga dapat sewaktu-waktu mempunyai portofolio investasi yang mayoritas saham dan di lain waktu juga dapat menjadi mayoritas obligasi. Nah, di Indonesia sendiri instrumen pasar modal, instrumen reksadana mulai dikenal pada tahun 1995, yakni dengan diluncurkannya PT BDNI Reksadana. Berdasarkan sifatnya, BDNI Reksadana adalah reksadana tertutup yang hampir mirip dengan The Scottish American Investment Trust. Seiring dengan hadirnya Undang-Undang Pasar Modal pada tahun 1996, reksadana Bapepam ini mulai melakukan inisiatif untuk mewadahi investor muslim pada tahun 1997 dan kemudian dihadirkannya produk reksadana syariah yang bernama Dana Reksa Syariah.
Nah, reksadana syariah yang didirikan itu berbentuk kontrak investasi kolektif atau KIK berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Adapun perbedaan antara reksadana syariah dan reksadana konvensional. Yang pertama yaitu dilihat dari segi tujuan investasi. Di reksadana syariah, tujuan dari investasinya itu tidak hanya semata-mata untuk return, tetapi juga socially responsible investment. Sedangkan di reksadana konvensional, tujuan investasinya adalah return yang tinggi. Yang kedua yaitu dilihat dari sisi operasional. Di dalam reksadana syariah, dalam operasionalnya itu ada proses screening yang mana apabila tidak lolos screening berdasarkan ketentuan-ketentuan tertentu, maka tidak akan lolos untuk melanjutkan investasi. Dan sedangkan reksadana konvensional tidak ada proses screening. Yang ketiga yaitu dari sisi return. Di reksadana syariah ada proses cleaning dan cleansing filterisasi dari kegiatan haram. Sedangkan untuk reksadana konvensional tidak ada namanya proses filterisasi dari kegiatan-kegiatan yang haram. Yang keempat yaitu dari segi pengawas. Di dalam reksadana sendiri itu ada dua pengawas yaitu DPS dan Bapepam. Dan di reksadana konvensional itu hanya Bapepam. Dan untuk segi selanjutnya yaitu dari segi akad. Di reksadana syariah itu selama akadnya selama tidak bertentangan dengan syariah. Sedangkan di reksadana konvensional itu menekankan kesempatan tanpa ada aturan halal dan haram. Yang kelima yaitu dari segi transaksi. Tidak boleh di reksadana syariah tidak boleh ada spekulasi yang maghrib atau maisir, goror, dan riba. Sedangkan di reksadana konvensional bisa transaksinya bisa selama memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Materi yang kedua itu ada investasi dalam perspektif Islam. Investasi berasal dari bahasa Inggris yaitu investment, dari kata invest yang berarti menanam, atau istismara dari bahasa Arab yang berarti menjadikan berbuah, berkembang, dan bertambah jumlahnya. Secara istilah, investasi adalah barang tidak bergerak atau barang milik perorangan atau perusahaan yang dimiliki dengan harapan untuk mendapatkan pendapatan periodik atau keuntungan pas penjualan dan pada umumnya dikuasai untuk periodik yang relatif panjang. Dalam pandangan Islam, investasi adalah bagian integral dari kegiatan bisnis. Dalam konteks makosid syariah, kegiatan bisnis adalah bentuk lain dari cara mencari rezeki sebagai sarana menyediakan kebutuhan harta dari aspek wujud, karena tanpa bekerja tidak mungkin ada uang dan harta. Kemudian ada beberapa aspek yang harus dimiliki dalam berinvestasi menurut perspektif Islam. Yang pertama, aspek material atau finansial. Yang kedua, aspek kehalalan. Ketiga, aspek sosial dan lingkungan. Keempat, aspek pengharapan kepada ridho Allah. Kemudian ada prinsip syariah khusus terkait investasi yang harus menjadi pegangan bagi para investor dalam berinvestasi. Yaitu yang pertama, tidak mencari rezeki pada sektor usaha haram, baik dari segi zatnya maupun prosesnya, mengelola dan mendistribusikan, serta tidak mempergunakan untuk hal-hal yang haram. Kemudian yang kedua, tidak menzolimi dan tidak pula dizolimi. Ketiga, keadilan di pendistribusian pendapatan. Keempat, transaksi dilakukan atas dasar ridho sama ridho, tanpa ada paksaan. Kelima, tidak ada unsur riba, maisir, goror, tadlis, doror, dan tidak mengandung maksiat. Nah, dari penjelasan di atas bisa dipahami bahwa Islam sangat menganjurkan investasi, tetapi bukan semua bidang usaha diperbolehkan dalam berinvestasi. Aturan-aturan di atas menetapkan batasan yang halal atau boleh dilakukan dan haram atau tidak boleh dilakukan.
Tujuannya untuk mengendalikan manusia dari kegiatan yang membahayakan masyarakat. Menurut Panjowinoto, ditunjukkan bahwa apapun yang akan terjadi di reksadana ternyata mampu memberikan alternatif pilihan manfaat, yaitu manfaat peragaman, manfaat likuiditas, tingkat kemudahan investasi, manfaat keluasan investasi, dan manfaat bagi hasil. Tetapi selama melakukan investasi di reksadana syariah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Semua investasi yang dilakukan akan selalu mengikuti batasan-batasan ini secara ketat. Reksadana syariah tidak akan melakukan investasi ke dalam perusahaan-perusahaan yang bisnis utama memproduksi, menjual, mendistribusikan, atau detailing dalam hal yang pertama, makanan dan minuman halal, perjudian dan permainan dengan perjudian, lembaga keuangan non-syariah seperti bank kusandingan dan non-syariah, jasa dan barang-barang porno atau merusak mental. Materi selanjutnya ada mekanisme atau cara kerja reksadana syariah. Yang pertama, produk tersebut harus terdaftar dalam DES, Daftar Efek Syariah. Jadi manajer investasi yang mengelola reksadana syariah hanya akan menempatkan dana dari pemodal ke instrumen-instrumen yang masuk ke dalam daftar efek syariah atau DES yang dikeluarkan oleh OJK 6 bulan sekali. Bagaimana cara supaya perusahaan itu bisa masuk ke dalam daftar efek syariah? Yaitu perusahaan tersebut pekerjaannya tidak boleh sampai bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah seperti rokok, minuman keras, dan sebagainya. Kemudian, total hutang tidak boleh lebih dari 45% dari aset yang dimiliki perusahaan. Kemudian, jika ada pendapatan dari unsur non-halal, seperti riba misalnya, itu tidak boleh lebih dari 10%. Yang kedua, terdapat proses cleansing. Jadi, dalam mengelola reksadana syariah maupun konvensional, manajer investasi itu akan menempatkan dana di bank kustodian. Bank kustodian merupakan bank umum yang mendapatkan izin dari OJK sebagai bank penyimpan atau kustodian. Nah, kalau di dalam syariah kita menempatkan dana di bank dan mendapatkan bunga, itu namanya riba, tentu harus dibersihkan. Itulah tugasnya dari DPS atau Dewan Pengawas Syariah untuk bisa memberikan arti kemana nih dana cleansing itu disalurkan. Dan dana tersebut akan disalurkan untuk kegiatan amal. Cleansing dibedakan menjadi dua, yaitu cleansing dari pendapatan non-halal atau riba, itu jelas harus dikeluarkan. Kemudian yang kedua, cleansing apabila di dalam portofolio investasi kita itu ada saham-saham yang sudah tidak lagi masuk ke dalam DES yang dikeluarkan OJK yang diupdate setiap 6 bulan sekali. Kemudian yang ketiga, mengelola reksadana syariah diawasi oleh DPS atau Dewan Pengawas Syariah. Jadi, untuk menjaga supaya reksadana tersebut itu benar-benar syar'i, tidak cukup hanya diawasi oleh OJK saja, tetapi harus diawasi oleh DPS atau Dewan Pengawas Syariah. Jadi secara berkala 6 bulan sekali DPS itu juga harus memberikan laporan kepada Dewan Direksi, Dewan Komisaris, DSN MUI atau Dewan Syariah Nasional MUI, dan juga kepada Bank Indonesia. Dan ini berlaku bukan karena reksadana, tetapi seluruh aset keuangan lainnya. Dan tidak hanya itu, DPS atau Dewan Pengawas Syariah juga memberikan rekomendasi kemana nih hasil cleansing tersebut harus dialokasikan oleh manajer investasi. Kemudian ada jenis-jenis akad yang digunakan. Nah, di sini itu menggunakan dua akad, yaitu yang pertama akad wakalah. Akad wakalah merupakan penyerahan kekuasaan dari pemilik modal kepada pengelola. Hal ini dari investor kepada manajer investasi. Kemudian yang kedua ada akad mudharabah.
yaitu penyerahan harta dari pemilik modal kepada pengelola atau manajer investasi, di mana keuntungan nanti akan dibagi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah disepakati bersama. Jika terdapat kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh si pemilik modal atau sohib mal. Materi yang selanjutnya yaitu masalah-masalah yang terkait dengan reksadana syariah. Adapun masalah-masalah pokok yang berkaitan dengan reksadana syariah meliputi yang pertama yaitu kelembagaan. Reksadana syariah dapat ditangani oleh sebuah lembaga keuangan yang berbentuk badan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, badan hukum yang telah diatur oleh Undang-Undang Pasar Modal adalah manajer investasi. Lembaga badan hukum seperti itu memang belum dikenal selama ini dalam peristilahan fikih klasik. Tetapi badan hukum tersebut tidak bebas dari fikih taklifi karena pada hakikatnya badan hukum tersebut merupakan gabungan daripada pemegang saham yang masing-masing terkena taklif. Oleh karena itu, lembaga tersebut dapat dinyatakan sebagai syahiyah hukmiyah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan reksadana syariah. Sedangkan para pengurus lembaga tersebut merupakan para wakil. Permasalahan yang kedua yaitu hubungan investor dengan lembaga. Hubungan investor dengan lembaga akan diikat dengan akad. Berkaitan dengan hal ini ada beberapa alasan, diantaranya yang pertama adalah akad antara investor dengan lembaga hendaknya dilakukan dengan sistem mudarabah atau qirad. Dengan demikian, mudarabah atau qirad disepakati bolehnya dalam syariah oleh 4 madhab fikih Islam. Yang kedua yaitu saham reksadana syariah dapat diperjualbelikan. Ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa praktik jual beli dihalalkan oleh Allah. Dalam hal ini Ibnu Qodamah mengatakan bahwa jika salah seorang dari berkongsi memiliki bagian atau saham temannya dalam pengongsian, hukumnya boleh karena ia membeli hak milik orang lain. Yang ketiga yaitu bahwa saham itu merupakan harta atau mal milik investor yang bisa dimanfaatkan dan diperjualbelikan. Terakhir yang keempat yaitu bahwa tidak adanya unsur penipuan atau gharar karena nilai saham jelas. Semua saham yang dikeluarkan reksadana tercatat dalam administrasi yang rapi dan penyebutan harga harus dilakukan dengan jelas. Selanjutnya masalah yang ketiga yaitu kegiatan investasi reksadana. Di dalam melakukan kegiatan investasi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh manajer investasi, yaitu yang pertama, dalam melakukan kegiatan investasi reksadana syariah, manajer investasi dapat melakukan apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan syariah. Di antara investasi tidak halal dan tidak boleh dilakukan adalah investasi dalam bidang perjudian, pelacuran, pornografi, makanan dan minuman haram, lembaga keuangan ribawi, dan lain-lain yang ditemukan oleh Dewan Pengawas Syariah. Yang kedua yaitu akad yang dilakukan reksadana syariah dengan emiten dapat dilakukan dengan akad mudarabah atau jual beli. Sedangkan masalah yang keempat adalah mekanisme transaksi. Mekanisme transaksi di dalam investasi melalui reksadana syariah harus memperhatikan hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariah Islam. Di antaranya, tidak diperbolehkan melakukan tindakan spekulasi yang di dalamnya mengandung unsur gharar seperti naisi, ikhtiar, dan tindakan spekulasi lainnya.